marketing ya, marketing yang baru ini, kemudian customer baru saya cambangi, kemudian yang customer dulu pernah, dan masih kriteria bagus lah untuk penilaian di kami, itu kita cambangi lagi. Jadi istilahnya gini Pak, kalau pohon itu kita akarnya harus banyak, cabangnya juga banyak, agar bisa menyerap air di sekitarnya untuk bisa tumbuh. Nah itu saya pakai filosofi itu Pak. Oke. Jadi memang jaringan ini menjadi sebuah kekuatan dalam usaha. Itu satu quote yang tadi sangat penting, bahwa saat kita bisa melibatkan orang lain di dalam pekerjaan kita, niatnya adalah kita bisa membantu mereka. Ya, kalau saya sering diskusi sama Mas Asep, saat kita mampu memberikan gaji pada orang lain, niatnya apa Mas? Sodakoh. Nah, kan itu ya. Ya setidaknya kalau kita udah mampu dengan yang 50, penghasilan yang 50, yang 50 kita kasih yang mampu 50, nanti yang kita ngerjain yang 100. Iya kan gitu ya. Nah, jadi filosofi dasar ini penting saat kita itu memegangkan usaha. Banyak sekali teman-teman yang punya ketakutan ya, terutama di katakanlah teman-teman yang punya usaha yang belum lama atau belum punya karyawan, ketakutan teman-teman itu rata-rata itu ya, saat kita dengarkan itu mesti mereka itu takut gaji orang, takut nggak mampu gaji orang dan sebagainya. Padahal kalau itu dijalankan dengan sebuah niat yang pas, dengan sebuah keyakinan yang kuat, dengan sebuah strategi yang benar-benar diyakini, itu insya Allah ternyata bisa jalan. Kuncinya apa? Yaitu saat kita mampu merekrut orang dan mampu memberikan upah kepada mereka, niatkanlah bahwa itu sedekah. Kita bisa menghidupi dia, menjadi wasilah untuk anak istrinya bisa cari rezeki, dan itu insya Allah dengan keyakinan itu, saya merasakan sendiri banyak hal-hal luar biasa bisa kita dapatkan, kan itu ya. Nah ini kan mungkin perlu kita sharing juga kan. Mas Asep, coba sekarang menghadapi pandemik, nah, mungkin Mas Asep bisa cerita seperti apa kiat-kiat Mas Asep menghadapi pandemik seperti ini. Oke, untuk pertama dulu pandemi hadir Pak, juga di tempat saya itu turun. Begitu turun saya gilir, supir-supir saya gilir, minimal kamu seminggu jalan 1 kali. Tapi strategi saya yang dari Jakartanya, DO saya tambah. Yang biasa kamu bawa DO 1 dari Jakarta, kamu harus bawa 2. Saya kalkulasi dalam 1 minggu kalau kamu bisa gajian 700.000, berarti kamu sehari bisa untuk operasional di rumah kamu 100.000. Saya gilir, sama sedikit banyak saya kasih sembako. Itu hampir 3 minggu seperti itu. Yang penting kamu jalan, yang sudah jalan sekali stay dulu di rumah. Yang penting kamu ada hitungan dalam 1 hari ada omset 100.000 bersih untuk keluarga kamu. Nah seperti itu. Ada target ya. Ada target juga saya tambah. Ini ada sodakoh, sticklah itu Pak, sodakoh nomor 1. Yang nomor 1 sodakoh, yang 2 ikhtiar dan ikhlas. Ojo pernah ndersulo karo Gusti Allah. Aku kok koyo ngene ya. Wah, Gusti Allah iki ojo. Plus seperti itu. Asep yang sekarang beda dengan Asep yang dulu. Beda sekali Pak. Tapi memang kalau dari dasar itu sudah kita tanamkan, insya Allah los. Nek wis ngeki yo ora weruh. Gitu. Jadi Mas Asep ini pernah bertanya sama saya, Pak Alip ketemu sama saya 3 tahun yang lalu sama sekarang beda enggak? Ya beda, saya bilang gitu. Ya, tapi bedanya alhamdulillah tambah dewasa, tambah tertib usahanya, tambah manajemennya tambah bagus. Jadi itu yang harus kita syukuri, bahwa kita bersama-sama di Capex itu sebenarnya kebaikan-kebaikan kita itu ya baiknya seperti ini. Ada batasan-batasannya gitu ya. Jadi katakanlah kita kumpul tadi ya, kita kumpul semua dikasih waktu untuk memperkenalkan diri, usahanya apa, kontak personnya seperti apa. Ini kalau teman-teman mempunyai semangat usaha yang luar biasa, 52 sponsorship ini bisa Anda jadikan sebagai wisata bisnis Anda, kan itu ya. Jadi
Ini sudah kita telurkan sudah dari tahun 2018 tadi sempat saya sampaikan kepada Pak Frans ya, Pak Frans bahwa kita di dalam katalah mempunyai konsep itu dulu saya sampaikan juga ke Mas Adi di ISS itu terkait bahwa startup Kensuse bisa kita dampingi dengan skala kegagalan yang bisa kita tekan. Yang pertama saat kita mau istilah membiasakan diri dengan konsep wisata bisnis. Apa itu wisata bisnis? Berkunjung ke teman-teman anggota IKPEXI yang sudah memiliki usaha yang kita rekomendasikan. Karena kalau tidak kita rekomendasikan, beberapa kali pernah laporan masuk, begitu ke sana malah ditawari macam-macam, sehingga yang terjadi bukan belajar tapi malah jadi invest. Kan itu tidak kita sarankan, kan itu ya. Yang kedua, setelah wisata bisnis kan jadi ngerti, oh dia punya usaha ini, maka kalau mau melanjutkan belajar biasanya kedua belah pihak kita kasih pembekalan. Apa itu? Etika bisnis, kan itu. Terus teori bisnis, bahwa saat Anda mau belajar, hak dan kewajiban Anda baiknya seperti apa, yang di tempat belajar itu hak dan kewajibannya seperti apa, sehingga suatu saat dia belajar di situ jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak menjaga adab. Yang misalnya tidak menjaga adab itu apa? Misalnya begitu diajarin terus pinter overlap, kan itu ya, customer-nya diselidingi, ya kan gitu ya. Terus gawe tokone jarake cedak, kan itulah. Toko dalam toko lah, kan gitu. Itu terjadi dan memang terjadi karena apa? Ya karena memang dangkalnya teori ekonomi dan etika bisnis. Maka kita kasih tahu seperti itu, tujuannya apa? Agar teman tetap menjadi teman, kan itu. Jangan sampai kita bersama-sama yang jadi teman, begitu kerjasama malah jadi musuhan. Ini kejadian ada banyak, maka saya berbicara ini dengan serius. Ayo ambil manfaatnya dari pertemanan IKPEXI dengan ada batasan-batasan yang jelas. Kan itu ya. Kalau misalnya mau franchise, ya franchise-nya jelas. Misalnya, misalnya franchise soto ya piye ya, aturan mainnya kok rugi ke piye, bicarakan di depan. Kan gitu. Jadi jelas, kan itu ya. Ojo wis pokoknya gampang. Begitu tekan buri, akhirnya perang. Satu lagi Pak, ya, untuk di dalam pengalaman saya pribadi ya, walaupun saya sendiri sebenarnya orang yang konten, karena terlalu capek atau keliling ya, istilahnya jadi marketing setiap hari, itu saya pembukuan itu dulu nggak rapi. Tapi begitu ketemu sama IKPEXI, ketemu Pak Alif, ya, terus ya sebenarnya untuk mengukur kinerja kita sendiri. Iya. Jadi kita bisa nyajikan berapa omset kita, berapa penjualan kita, berapa rencana pengembangan usaha. Iya. Nah, salah satunya pertumbuhan itu. usaha. Ya, salah satunya itu. Paling tapi untuk mencapai BEP, bakbuknya saat ini untuk bayari karyawan, untuk biayai operasional semuanya. Terus kalau misalnya ini Kensuse ya, Kensuse itu kan paling modalnya cuma berapa lah? 300 paling. Iya. Pulang. Oh iya, itu nek ora tinggal apa-apa loh Pak. Nah, nek saya dulu pulang itu tinggal sisa berapa ya? 30 juta. Iya, 30 juta. Tapi alhamdulillah saya 30 juta, yang 10 juta buat ngontrak sama kuliah, yang 20 juta saya titipkan ke bos di Juwana, kemudian saya dikasih barang sekitar 40 jutaan waktu itu. Ya saya ibaratnya saya belajar lah dari beliau. Ya walaupun hitungannya saya dapat lebih mahal ya. Walaupun saya dapat lebih mahal, tapi setidaknya ilmu saya dapat dari dia. Cara kerja orang Juwana seperti ini, cara kerja orang Cina Semarang seperti ini, cara kerja Cina Jakarta seperti ini, Cina Medan yang di Jakarta, Cina Bangka yang di Jakarta seperti ini. Saya sinkronkan semua, saya ambil dikumpulin lah jurusnya yang sekiranya
cocok saya terapkan di Jawa Tengah apa? Bagaimana caranya? Kalau cara orang Jakarta diterapkan di Jawa Tengah gagal. Gitu ya. Pasti gagal. Emang gimana kok gagal? Enggak, itu? ini Pak. Contohnya. Salah satu contoh. Ya. Orang Jakarta kebanyakan ngasih tempo ke supplier ke distributor di Jawa Tengah. Ya. Itu biasanya dengan mereka kerja pakai sistem, Pak. Jadi komputernya itu pakai sistem. Ya. Kalau misalnya udah jatuh tempo ngelok. Oh gitu ya. Nah, kalau udah ngelok itu order lagi nggak bisa. Ya. Nah, dari pengalaman seperti itu, ternyata toko-toko di Jawa Tengah itu yang Pak Haji, ya. itu kalau dengan cara seperti itu Pak Hajinya akan pindah order ke tempat lain. Malah punya kita nggak dibayar. Iya. Ya enggak enggak Pak Haji ya maksudnya. Semuanya banyakan seperti itu. Jadi, nah dengan belajar seperti itu saya belajar dari orang jualan. Oh iya. Orang jualan tuh enggak. Kalau dia nggak pakai sistem. Iya. Dia pakai hati. Iya. Nah, misalnya setor 30 juta jatuh tempo. Oh Pak, ini Pak Haji minta bantu Pak, nanti dia nyari notanya. Iya. Jadi kita suplai lagi. Iya. Tapi nota yang lama tetap terbayar kan? Ya. Nah, itu saya pelajari seperti itu. Jadi pada prinsipnya multi talented itu ya. Usaha itu kan harus ulet, kan itu gigih kan itu ya. Banyak strategi. Ya, sekarang ini kan kebanyakan kan sistem ya. Keuangan kan sistem. Terus fungsi marketingnya apa? Kalau di semua dikendalikan dengan sistem. Terus fungsi marketingnya apa? Nah, kan kita duta perusahaan kan sebenarnya untuk mewakili komunikasi dengan customer kita. Jadi dengan komunikasi yang baik kita Bu Haji minta tolong dong. Ya betul itu ya. Jadi sistem ketemu sistem kan. Tapi kalau sistem ketemu orang yang nggak ngerti sistem, kalau di sistem kan nggak bakalan ketemu kan itu ya. Kuncinya kan di situ. Masa saya punya cerita bagaimana usahanya mungkin pernah nyungsep punya usaha itu mungkin kan bisa jadi pengalaman yang berharga buat teman-teman yang mau punya sesi tanya jawab, pengen bertanya untuk mengorek pengalaman dari Mas Ali sama Mas Asep, silakan dipersiapkan. Kita coba nanti batasi paling ya 15-20 menit lagi kita tutup. Oke. Sebelumnya untuk yang baru datang monggo silahkan dahar dulu. Mungkin karena datangnya telat ya, masih ini ada ala kadarnya ya. Ibu-ibu yang baru datang silahkan untuk menikmati yang ada dulu. Oke Pak, saya pulang 2006 langsung beli truk 1. Iya. Beli truk itu saya nggak mau cash, saya cicil. Oh iya. Saya DP 60 juta, cicilan waktu itu per bulannya cuma 2,7. Setelah saya beli truk, saya sampai dealer ditelepon sama IMM. Oh gitu. Pak Asep besok langsung interview masuk di perusahaan PT KW Indonesia. Tuh, tetap saya tetap datang ke sana ke Cikarang langsung kerja. Truk dipegang sama keluarga. Ini saya belum pakai manajemen Pak, pakai manajemennya hati waktu itu. Terus bawa keluarga. Berjalannya waktu Suloyo Pak. Orang nutup, kakek ngeluh dan lain sebagainya. Itu saya masih pakai cara rimba, biasa. Terus saya keluar dari perusahaan, saya pegang sendiri. Saya nol pudul waktu itu. Wis toko isone nyupir tok, orang ngerti manajemen ekspedisi. Waktu itu bak kayu tak ganti box. Tapi untuk surat menyurat masih pakai bak kayu. Jadi kan saya harus melakukan mail atau nyogok pada saat perpanjangan surat menyurat. Saya jalanin, saya bergabung di BKS, Bana Karya Sentosa punya orang Jakarta. Nyupir di situ. Setiap nyupir saya cuma berdoa dalam hati, ya Allah, kapan toh aku iso ora kerja koyo ngene iki. Seperti itu, Pak. Tidak lama dari itu mungkin ada malaikat lewat Pak, sama sopir dia nyangkut itu ya. Sekitar 1 minggu itulah. Gimana saya setiap angkat bareng kancane mampir ngopi kesuwen bedo bakule jatah 5.000 dadi 20.000. Saya ini perlu dicit gak gitu loh Mas goda bakule gitu. Nah itu ini cerita ya Pak ya. Saya itu jalan terus, saya setiap sampai ke Pulau sana, saya kan mobil gabungan Pak.
bukan mobil inti dari perusahaan. Begitu saya dapat nomor 2, besok langsung muter balik. Mobil perusahaan datang. Tadi nomor saya turun, jret. Sakit hati. Pada sakit hati kan saya terdolimi. Nah saya berdoa Pak. Karena doa orang yang didolimi itu kan diijabahi. Berarti harus didolimi dulu kayaknya. Saya berdoa waktu itu Pak. Ya Allah kok kerjaku ngene ya. Padahal sudah modalku ratusan juta kan. Harga truk aja itu hampir 150 juta. Gak lama kemudian selang 1 minggu itu ada teman datang. Ya orang di sekitaran situ. Masa saya iki ono perusahaan ning nggone Cikandi, kawasan Cikandi modern, perusahaan yang bikin apa itu speedometer mobil punya Holden sama BMW. Itu butuh mobil mau dirental katanya. Saya ke sana. Setelah nyampe sana, saya deal waktu itu cuma harga 5 juta per bulan. 5 juta per bulan kan masih susuk Pak ya. 5 juta per bulan, terus saya dipanggil lagi di perusahaan Jepang. Saya daftar, karena saya tidak punya pekerjaan. Karena waktu mobil dirental di sana, itu saya punya sopir. Nah, daripada saya nganggur, saya kan nggak mau nganggur Pak. Coba masuk perusahaan Jepang diterima. Jadi quality insurance bagian ekspor ke Thailand. Waktu saya belum masuk, nggak ada meja itu, nggak ada jabatan quality insurance bagian ekspor. Saya masuk bikin meja baru, otomatis orang yang udah lama kerja di situ 9 tahun, 20 tahun iri dengan saya. Gitu ya. Ya dalam perusahaan tetap ada kasak kusuk. Siapa sih yang nggak seperti itu? Dimanapun pasti ada. Saya jalanin 3 bulan. Berjalan 3 bulan, saya dilamar sama orang Cina yang kolek tadi Pak. Jadi orang Cina itu mempunyai 20 truk. Itu karena apa yang nggak dibayar, karena jatuh dia. Terus konsultasi ke saya ditarik menjadi karyawan dia. Mas ini seperti apa? Ini ada duit sedikit, tolong perusahaan saya diikutkan maju di bidang ekspedisi. Bapak kalau caranya masih seperti ini, masih nanti utang lagi ke dealer, terus Bapak ke dealer ambil kerjasama 4 tahun. Kalau dalam perjalanannya baru 2 tahun sudah selesai kontrak, Bapak mau bayar gimana? Mesti bingung. Bingung kan? Oke Pak, sekarang begitu saya masuk, saya rubah cara kerjanya. Sekarang kerjanya model bagi hasil Pak. Kita beli mobil cash, nanti kita bagi hasil yang punya duit. Jadi sewaktu-waktu nanti itu perusahaan di stop, kita mobil jual, uang kembalikan. Dari situ sudah nggak ada yang dirugikan. Saya bicara seperti itu, mungkin malaikat lewat meneh Pak. Di TV sama PT Asno Horie yang di Jababeka Pak ya. Asno Horie itu bikinnya pintu sama tangki Avanza Xenia itu bikinnya di situ, tapi assemblingnya kan di Cikampek ya Pak. Saya masuk, sedikit banyak kan bisa bahasa Jepang Pak. Gitu, walaupun cuma konnichiwa kan gitu. Nah di situ sebelum saya masuk situ, di dalamnya sudah ada ekspedisi yang masuk. Oke Bapak, kita di trial dulu, walaupun dalam 1 hari itu pagi sampai sore saja, 1 session. Di trial dulu, tapi yang saya pakai selalu Kensuke Kokurogama ya Pak. Saya tepat waktu, kalau supir saya yang salah ya tetap saya marahi. Waktu itu saya galak Pak. Senangnya marah-marah. Tapi orang Cina kebetulan dengan saya, dia pakai hati kerjanya. Dia Cina mu'alaf. Wah, masuk begitu, saya butuh duit waktu itu 200 juta. Untuk beli truk Puso. Untuk melayani Asno Horie. Nah, saya punya beberapa teman yang angkatan dengan saya 120 orang Jogja. Saya konsultasi, kowe ndek tapi nek ora mau main ke kowe arep nopo? Dek kadang-kadang kayak 1 jutaan. 100 juta dia per bulan saya kasih 3 juta. Tapi apa itu namanya? BPKB dia bawa. Gitu. Itu 2 orang 1 jutaan. Saya beli mobil di Cipinang 200 jebret. Saya masukkan di Asno Horie. Jalan, Pak. Jalan. Udah itu jalan 1 bulan minta tambah. Pak saya minta session Pak. 2 malam. Dalam 1 bulan waktu itu session siang saja, shift 1 itu kontraknya 15 juta. 15 juta tak kasih yang punya duit 6 juta. Untuk bayar sopir waktu itu 2 juta. Sisanya kan dipek sama perusahaan. Waktu itu perusahaannya Mega Express Indo. Seneng itu Cinanya seneng. Bisa Mas sampai untuk serangan surban seneng jalan. Jadi Pak tuku meneh. Tuku meneh modal seperti itu tuku meneh. Sekarang ini
truknya 48. Oh. Yang orang Cikarang Pak, orang Taman Sentosa, dekatnya sama Mas Ade Ais, sana lagi ya. Berjalannya waktu terus, saya ikut di situ galau Pak, kerjanya cuma itu. Nyugake wong itu. Iya, nyugake wong. Iya. Oke, terus saya pulang. Oh iya. Iya, saya pulang. Ini Pak, kisah asmaranya nggak usah dikupas ya, bisnisnya saja ya. Enggak, tapi intinya Cino Bangkrut yang sudah bangkit itu sampai sekarang komunikasi masih bagus. Ini Nah, masih kesini. sebenarnya ini ya, ini namanya kan magang bisnis. Nah ini kan namanya magang bisnis. Sebenarnya Mas Asep di Cina Bangkrutnya ini magang bisnis kan itu ya. Begitu Cinanya bangkit karena jasanya Mas Asep kan punya ilmu, mana itu terus pulang mengembangkan ilmu itu sehingga Mas Asep di sini juga bisa punya usaha sendiri, Cinanya juga tidak tersakiti. Karena yang terdolimi dia doain lagi. Iya. Karena waktu itu saya ikhlas kerjanya. Oh iya. Saya ikhlas banget. Iya, iya. Ya, karena aku pikirnya seperti ini. Jenengan modal Pak, modal Iya. usaha. Waktu itu CV aja nggak punya. Jadi nggak punya CV waktu itu Cinanya, cuma usaha ekspedisi biasa. Iya, iya. Tapi begitu mentok dengan perusahaan yang minta CV bingung. Iya, iya. Pak bikin CV Pak, bikin CV Pak. Akhirnya dia bikin CV. Oke. Setelah itu pulang Pak. Saya pulang tanpa kerjaan. Aku kerja apa ya? Ngajar saya. Iya. Saya ngajar di SD. Ini kisah cintanya nanti aja karena ini aslinya beriringan ya aslinya. Gitu. Begitu sini saya punya motor Vario Pak ya. Ya. Vario saya jual beli Espas saya jual beli kol diesel. Ya. 2013 itu saya nyetir sendiri hampir 2 tahun lah. Pada saat saya nyetir sendiri, Ya. suka dukanya banyak banget. Cuma yang saya pakai Ken Susena Kukurogame. Ya. Saya kerja tertib, nggak pernah komplain, nggak pernah saya dimarahi. Oke, ternyata kinerja saya itu dinilai dengan orang Cina, namanya Pak Tony. Ya, ya. Menilai saya dia, begini Mas Asep kan gue barang rata rusak. Ya, ya. Orang atau komplain. Terus saya dipanggil gini, Sep, besok di atas itu dibangun sebuah perusahaan. Kami pegang di sana. Oh gitu ya. Waktu itu. Ya. Oke Pak. Tapi pandangan saya, karena saya itu ya manusianya masih ada hati-hati agak apa Pak, gue jeneng ini orang terimonan ya. Ya. Pak kurang ini, betul Pak. Gitu. Pak, ojo nih kena saya ekspedisi, ini dulu ya. Ya. Begitu saya taruh di atas, ternyata saya ekspedisi kedua. Ya. Nah, saya di situ, ini baru cerita Pak ya, belum sampai ke sananya. Terus saya berjalan terus mobil saya jual Pak. Saya jual kayak saya kecapek. Saya jual, uang saya stop dulu di bank. Terus saya ketemu Ikapeksi. Jadi supir dulu itu, vakum. Ketemu Ikapeksi. Berjalan waktu ketemu Ikapeksi, pabrik dibuka di atas. Oh gitu. Bener kata dia, kalau Cina itu kalau sudah bilang wis penggo alih bae wis iki wonge jos. Cina dipakai. Bentar kamu bercita dengan Cina perusahaan lain pakai ini aja dipakai. Nah hal itu Pak yang saya pakai. Oke, jadi dari Cina ke Cina sekarang ini saya melayani 5 mulut ke perusahaan mulut. Cina. Ya, ya, ya. Jadi kalau ada referensi yang ngomong kok perusahaan Cina, yang ngomong yang geng-geng itu udah nggak usah marketing kita. Ya. Jadi kesimpulannya bangunlah reputasi diri, ya. Sehingga saat kita terus menjaga reputasi diri kita, insya Allah suatu saat akan sampai pada keberuntungan. Jadi saya kira itu ya Mas ya. Betul. Kan itu reputasi diri. Termasuk Ikapeksi ayo dijaga reputasinya agar orang-orang yang berkumpul di Ikapeksi ini benar-benar terus merasakan manfaat dan hindarkan orang yang bergabung di Ikapeksi mendapatkan madharat kan itu. Walaupun itu tidak mungkin tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin. Gitu Mas. Betul Ya, kesimpulannya gitu. sekarang waktunya kita nanti biar yang jauh-jauh itu nggak terlalu sore pulangnya. Mas Ali mungkin closing di acara ini. Kira-kira Mas Ali terkait dengan usaha Mas Ali menghadapi jatuh bangunnya seperti pesan-pesan apa buat teman-teman? Mungkin nanti biar kalau ada tanya jawab kita kasih sesi tanya jawab ya secukupnya gitu. Ya kalau dari pengalaman saya pribadi ya untuk memulai usaha itu jangan takut lah. Kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Mas Ari, saya rasa, buat yang baru-baru jangan ditakut-takutin, jangan masalah pajak ya Pak. Ya karena itu sebenarnya apa? Konsekuensi dari
legalitas usaha kita masing-masing. Kayak tadi Mas Asep ketika ketemu customer Cina, ketemu customer yang punya CV ya. Nah, kenapa kok harus CV? Biasanya gini, untuk legalitas usaha setidaknya mereka bisa dituntut dengan secara hukum ya biasanya kan. Itu kalau CV biasanya kan tidak hanya satu dua orang, tapi berbadan hukum dari badan hukum dari 2 atau 3 orang biasanya ya. Nah, jadi kalau misalnya satu orang, biasanya sih direkturnya yang bertanggung jawab. Kemudian itu yang CV. Kalau UD seperti saya usaha dewe aja lah. Ya itu kalau sebenarnya kalau untuk masalah pajak sih sebenarnya nggak harus UD, nggak CV sama aja sebenarnya, kena semua. Ya, kena semua sebenarnya. Kalau yang usaha UD biasanya usaha perorangan dimasukin dalam mikro, tapi sekarang juga enggak juga. UD yang udah 4,8 ya jadi PKP juga. Jadi ya semuanya harus tertib administrasi, kita harus belajar. Saya sendiri sebenarnya dulu pernah PKP begitu pada saat proyek, kemudian setelah proyek tidak jalan dan saya ke retail ya, usaha retail, distribusi kunci itu, aksesoris pintu jendela yang diproduksi di Juwana sama beberapa barang impor dari Jakarta itu saya pakai UD karena memang ya kita ambil dari pengrajin, nggak perlu PKP lah. Nanti kalau saya store-nya ke toko end user juga, toko bangunan kan end user menurut saya. Tapi kalau untuk pemerintah pasti harus PKP karena minta faktur. Ya, biasanya kalau pengusaha kena pajak atau PKP itu minta fakturnya itu loh. Ya. Jadi kalau kata Mas Agus di grup itu, kalau kita mau mau CV, PT atau PKP atau tidak tergantung customernya. Atau tergantung suppliernya. Jadi kalau suppliernya itu pabrik kayak Pak Janjos ini, nah itu juga harus daripada nanti kena akumulasi. Daripada nanti ditagih akumulasi tahun berikutnya ya. Mendingan kita tertib administrasi dan belajar administrasi itu. Saya sendiri pun belajar untuk tertib administrasi. Kemudian untuk menghadapi pandemi seperti ini kita perkuat komunitasnya. Jadi kayak Mas Asep tadi kayak teman-temannya di mulut ke mulut. Jadi karena dia punya kelebihan ya, punya bergening sendiri, jadi dari mulut prestasi kelebihan sendiri di antara yang lain sehingga loyal. Sehingga customernya tetap ke dia. Gitu. Sama sebenarnya. Jadi kayak saya juga seperti itu. Jadi kalau kita supply-nya cepat, tapi kita sebenarnya kita komunikasi aja sebenarnya sama customer itu. Oke, jadi kuncinya satu harus tertib administrasi. Yang kedua kita perkuat di jaringannya. Saya kira itu ya. Oke, ya teman-teman sudah banyak yang dikupas oleh Mas Asep dan Mas Ali ya. Mungkin kalau ada tambahan Pak, tujuannya tertib administrasi itu biasanya gini, untuk mengetahui juga kebijakan kita mau segini efisiensi ya, untuk pengiritan, kita tekan biaya operasionalnya biar tahu. Di boros, ditekan. Ini yang bisa ditekan, agar bisa eksis. Beneran yang penting misalnya kita prioritaskan, yang penting karyawan kita bisa jalan. Sama nanti mau perkembangan usahanya seperti apa. Itu. Yang penting itu dulu. Oke, gitu. Makasih Mas Ali. Gimana Mas Asep? Oke, tadi kan Pak Ali pernah tanya apakah hubungannya Cina tadi yang collab dengan saya masih baik. Bagus banget. Walaupun kemarin sampai dia itu kena masalah hukum, saya bantu dia malah tambah baik. Kemarin beberapa hari yang lalu sini ucapin terima kasih dan lain sebagainya. Di Cikarang saya suruh datang. Tapi Mas jangan pernah anggap saya orang lain lagi. Sampai karena ikhlas Pak dalam berteman tuh ikhlas. Seperti itu. Oke, rekan-rekan, apalah next time kalaupun ada berkaitan dengan hukum,
tentang hukum utang piutang atau hukum tentang investasi, konsultasi